Dugaan praktik jual-beli jabatan tercium di Pemkab Pringsewu. Pelantikan pejabat baru diduga bukan berdasarkan kompetensi, tapi karena setoran ke oknum tertentu. Pelantikan pejabat struktural merupakan salah satu proses krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses ini bukan sekedar seremonial, melainkan memiliki implikasi hukum yang mendalam terhadap sah atau tidaknya tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pejabat. Memahami keabsahan pelantikan sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pegawai negeri sipil atau yang bisa disebut dengan PNS yang menduduki jabatan struktural yaitu jabatan yang tercantum dalam struktur organisasi dan memiliki garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Contoh, kepala dinas, kepala bagian, kepala bidang, camat, dan lain-lain. Pelantikan adalah salah satu tindakan hukum administrasi negara berupa pengangkatan seseorang secara resmi ke dalam suatu jabatan struktural yang ditandai dengan pengambilan sumpah atau janji jabatan dengan penyerahan surat keputusan, bisa disebut dengan SK pengangkatan. Dasar hukum keabsahan pelantikan. Keabsahan pelantikan pejabat struktural di Indonesia bersandar pada beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain, 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang disingkat dengan ASN, mengatur mengenai manajemen ASN, termasuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat. Kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagaimana telah diubah merupakan aturan pelaksanaan dari UU ASN yang lebih detail. Ketiga, Peraturan Daerah atau Perda, Peraturan Kepala Daerah mengatur struktur, organisasi, dan tata kerja instansi di daerah serta prosedur pengangkatan pejabat di lingkup daerah tersebut. Yang keempat, asas-asas umum pemerintahan yang baik, menjadi rambu-rambu etika dan moral dalam setiap tindakan administrasi negara termasuk pelantikan. Ada unsur-unsur keabsahan pelantikan atau aspek formal. Pelantikan dianggap sah secara formal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Kewenangan pejabat yang melantik. Pejabat yang melantik harus memiliki kewenangan hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut. Misalnya, presiden, menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Yang kedua, prosedur yang benar. Proses pelantikan yang harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Misalnya, melalui pertimbangan Baperjakat, telah melewati seleksi terbuka jika diperlukan, dan lain-lain. Ketiga, bentuk keputusan yang sah. Pelantikan harus didasarkan pada keputusan administrasi yang sah. Misalnya, SK pengangkatan yang memenuhi syarat formil dan material. Keempat, tidak bertentangan dengan aturan lain. Pelantikan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan lain yang berlaku. 6. Unsur-unsur keabsahan pelantikan atau aspek material. Selain aspek formal, keabsahan juga dilihat dari aspek material. 1. Kompetisi dan kualifikasi. Pejabat yang dilantik harus memenuhi syarat kompetisi, kualifikasi, dan pendidikan yang relevan dengan jabatan yang akan didudukinya. Kedua, tidak ada konflik kepentingan. Pelantikan tidak boleh didasari oleh motif-motif pribadi, nepotisme, atau kolusi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Ketiga, memenuhi kebutuhan organisasi. Penempatan pejabat harus benar-benar berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien, bukan semata-mata bagi jabatan. Keempat, memperhatikan kinerja dan rekam jejak. Pejabat yang dilantik idealnya memiliki rekam jejak kinerja yang baik dan integritas yang teruji. Yang kedelapan, ada contoh kasus dan pentingnya pengawasan. Orang sumber mengaku jadi korban. Dia dijanjikan menjadi kabid, namun gagal dilantik karena telat setor uang pelicin 35 juta rupiah. Mantan pejabat bernama Tikno ikut terseret. Dia diduga menjadi perantara dan libatkan orang penting parpol. Pentingnya peran lembaga pengawasan misalnya seperti BKN, KSN, Ombudsman, DPR atau DPRD, dan masyarakat untuk memastikan setiap proses berjalan dengan lancar sesuai dengan koridor hukum. Slide ke-9 ada kesimpulan. Keabsahan pelantikan pejabat struktural adalah pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Memastikan terpenuhinya aspek formal dan material dalam setiap pelantikan adalah kunci untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari dan menjamin efektivitas birokrasi.
Ada akibat hukum pelantikan yang tidak sah. Apabila suatu pelantikan pejabat struktural dinyatakan tidak sah, maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum yang serius. 1. Pembatalan pelantikan. Keputusan pelantikan dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Yang kedua, batalnya tindakan hukum pejabat. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang pelantikannya tidak sah dapat dianggap batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ini berpotensi menyebabkan kekacauan administrasi dan kerugian. Yang ketiga, ada tuntutan hukum. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PT-UN atau bahkan tuntutan pidana jika terbukti ada unsur korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, ada sanksi administrasi. Pejabat yang bertanggung jawab atas pelantikan yang tidak sah dapat dikenakan sanksi administrasi. Mungkin hanya segitu materi yang bisa saya sampaikan terkait judul keabsahan pelantikan pejabat. Terima kasih.